Minggu yang lalu, bahkan bulan yang lalu kita belajar tentang what is authority and how to move with that authority. Bergerak dalam otoritas. Maka sekarang ini kita melihat kehidupan daripada ke-12 murid Tuhan Yesus, Lukas pasal 9. Dan nanti mungkin minggu depan saya bicara tentang 70 murid yang lain. Saya masih ingat yaitu tentang cerita Simpson ketika yaitu istrinya diberikan oleh mertuanya kepada orang lain. Dan dia balas dendam. Balas dendamnya dia mengikat berdua-dua yaitu anjing hutan. Lalu dikasih obor di ekornya. Dan menghancurkan, membakar seluruh ladang daripada Filistin. Filistin gambaran pada kuasa kegelapan. Perhatikan di sini, Yesus memanggil dan mengutus. Apostelo. Jadi yang penting sumber dari otoritas itu siapa yang mengutus. Banyak orang tidak diutus oleh Tuhan, tapi diutus oleh organisasi. Karena itu tidak ada kuasa, tidak ada power dalam hidupnya. Dan firman Allah mengatakan bahwa diberikan apa? Dinamis and authority. Power and authority, dinamis and exousia. Dua. Jadi yang pertama itu kuasa. Cuma ini dititipkan karena belum menerima kepeduan Roh Kudus. Seperti dalam kisah para rasul. Banyak orang cuma berhenti sampai Yesus bangkit dari antara orang mati. And then what? Lah kenapa ada kitab kisah para rasul, surat Rasul Paulus dan selanjutnya? Kalau tidak kan cuma berhenti di 4 Injil saja. 4 kitab Injil itu maksudnya. Dan di sini kita lihat sumbernya adalah siapa yang mengutus. Dan diberikan power and authority untuk apa? Mengusir roh-roh jahat. Dan untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Ketika itu mereka diperintahkan untuk memberitakan. Ini penting. Apa yang kamu beritakan? Diberitakan tentang Injil Kerajaan Allah. Dan apa bukti bahwa Tuhan itu hidup? Perform healing. Saya masih ingat ketika kita pergi menginjil untuk memberitakan kerajaan Allah ke pulau sebelah yaitu Pulau Lombok, saudaraku, di kota Mataram, Ampenan sana. Dan di sana kami diberitakan bahwa Timotius Arifin dan kelompoknya ini adalah pengajaran sesat. Dan saya masih ingat bagaimana waktu itu sebagai orang yang dianggap bertanggung jawab, yaitu pembina Mas Kristen waktu itu. Dia datang dengan wajahnya ditekuk, saudaraku. Tangannya begini. Kelihatan marah sekali. Duduk paling depan untuk mendapat bukti apa yang saya sampaikan ini Alkitabiah atau tidak. Tidak penting, saudaraku. Tidak cocok dengan politik, nggak apa-apa. Yang penting Alkitabiah, benar kan? Dan pada saat itu ada seorang ibu yang sukar berjalan. Berjalannya itu begini, sukar sekali bahkan setengah lumpuh begitu. Dan dia pergi kepada orang-orang yang dianggap ya orang mengerti begitulah. Dan disuruh makan kura-kura kecil. Bukan tambah sembuh, tambah jalannya tambah tidak bisa, saudara. Tapi waktu itu ketika saya bersama Bapak Samuel Yusuf yang sekarang ada di sini. Kami berdoa berdua, kuasa Tuhan turun. Dan ibu itu bahkan setengah berlari di depan orang itu. Kagetlah ini Pak Nyoman ini saudaraku, dia berdiri sebab apa? Ibu yang tua itu Encim ini adalah saudara masih keluarga dari istrinya. Dan hari itu saudara, kami tidak usah bela diri, beliau yang buka jalan buat kita dan berdirilah gereja Rock yang sekarang ada di Mataram, saudara ya. Jadi pemberitaan kerajaan Allah selalu disertai dengan kesembuhan, pengusiran setan, sebab Tuhan memberikan yaitu authority, kita authorized, ditegaskan, diutus untuk memberikan pengaruh. God bless you, pergunakan itu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saya mengutip apa yang dikatakan Morris Cerullo, dunia memerlukan apa? Proof producer, ya, memproduksi bukti bahwa Yesus itu hidup. Tuhan memberkati kita semua. Be a proof producer. God bless you. Amin.
lagi. Haleluya. Keren buat Tuhan. Kau yang dimuliakan Tuhan. Bapaknya Engkau nama di atas nama Yesus. Thank you Lord. Firman terangi jalanku, bisa iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus. Yesus berharapkan Sepanjang hidupku, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Amin. Sama-sama kita katakan. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga Dengan kuasa mulia, hanya di dalam namanya Yesus. Yesus berharapan Di sepanjang hidupku, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya
Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan yang sehat, luar biasa dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dan hari ini kita sudah ada di minggu pertama di bulan Mei 2024. Ya, mari kita siapkan hati, kita akan membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur kami ada sampai saat ini semua karena kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang hebat dalam hidup kami. Pagi ini Tuhan kami mau buka hati yang luas, mengizinkan Tuhan berbicara buat setiap kami. Kami mau mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami dalam nama Yesus. Amin. Oke Bapak Ibu, tema Rock Ministry untuk bulan Mei di minggu pertama ini adalah Sent to make a difference, ya. Masih tentang kuasa. Jadi selama bulan April kita bicara mengenai otoritas, bicara mengenai kuasa gitu ya.
Sumber otoritas kita itu adalah Allah. Nah, minggu pertama Mei ini kita bicara mengenai bagaimana kita menghasilkan perubahan seperti murid-murid Yesus. Nah, kita dikirim untuk membuat perbedaan, gitu ya, sent to make a difference. Ya, perbedaan dalam cara kita bersikap, berespon, berkata-kata, cara berpikir kita, gitu ya. Jadi biar benar-benar bahwa kehidupan kita yang kita tahu bahwa kita identitas kita adalah warga kerajaan sorga, kita benar-benar bisa menghasilkan perubahan seperti murid-murid Yesus. Mari kita buka ayatnya dari Lukas 9 ayat 1 dan 2. Ya, Lukas 9, 1 dan 2, kita baca sama-sama, 2, 3. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Ya, saya ulangi ya Bapak Ibu, karena ayatnya cuma 2 yang kita baca, mari kita ulangi sekali lagi. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka. Yang pertama, untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Ya. Nah, kita percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah pemilik segala tenaga dan kuasa. Dan itu diberikannya kepada kita selaku murid-muridnya. Dan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Ya. Dan kita harus percaya hal itu Bapak Ibu. Dalam Lukas 9 ayat 1 sampai 2, ayat bacaan yang kita baca tadi, itu sangat jelas sekali secara gamblang dituliskan bahwa kita sebagai warga kerajaan Allah bukan sekedar mengusir setan, ya, tapi lebih lagi daripada itu yaitu menguasai setan dan juga menyembuhkan orang dalam rangka memberitakan kerajaan Allah. Saya ulangi, jadi dalam Lukas 9 ayat 1 dan 2 tadi jelas banget ya, nggak perlu diartikan lagi, itu jelas banget bahwa ditulis bahwa kita sebagai warga kerajaan Allah bukan sekedar untuk mengusir setan, tapi menguasai dan juga menyembuhkan orang. Tujuannya apa? Supaya memberitakan kerajaan Allah. Kita ini Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu adalah duta Kristus yang diutus untuk menghasilkan perubahan di mana Tuhan menempatkan kita. Di rumah, di sekolah, di kampus, di tempat pekerjaan kita gitu. Ya, dalam kita bersosialisasi dengan orang lain dimanapun kita. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan kerajaan Allah dengan memberikan tenaga dan kuasa dalam Lukas 9 ayat 1 dan 2 tadi. Nah, pemberian tenaga dan kuasa kepada murid-muridnya itu merupakan pengesahan, ya, sah gitu ya, dan meyakinkan bahwa kita sebagai murid Kristus itu punya legal standing dalam peran untuk mengubah dunia di sekitar kita, Bapak Ibu. Kita diberi kemampuan untuk melakukan mujizat dan menyembuhkan. Tentunya bukan karena kita, tapi karena ada Roh Kudus, ada kuasa Tuhan yang ada dalam kita. Ini menunjukkan bahwa kita benar-benar diutus oleh Yesus dan memiliki otoritas dari Allah. Nah, ini Bapak Ibu membantu untuk meyakinkan lingkungan tentang kebenaran mandat yang kita miliki untuk memperluas kerajaan Allah. Apapun yang Tuhan lakukan lewat kita, tujuannya cuma satu, supaya kerajaan Allah diperluas lewat kehidupan kita. Yesus utus murid-muridnya untuk melanjutkan karya yang telah Tuhan mulai dengan memberikan kuasa atas penyakit dan roh-roh jahat. Nah, Yesus memperluas dampak itu melalui kita sebagai duta-dutanya Tuhan, duta-dutanya Kristus. Ya, ini sangat membantu untuk menyebarkan kabar baik
kerajaan Allah kepada siapapun dan dimanapun. Ya, kita diperintahkan untuk bergerak sesuai dengan firman Tuhan pastinya. Dalam Markus 16 ayat 15 sampai 16 firman Tuhan berkata, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya. Nah, sekarang itu kan tadi mengapanya ya, mengapa Yesus mengutus supaya dunia itu bisa lihat gitu loh bahwa kita ini memang benar-benar murid Kristus. Yang kedua, apa sih gitu ya, menghasilkan perubahan seperti apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus pada saat itu, yaitu adalah kehendak Tuhan untuk setiap kita. Yesus sedang menunjukkan bahwa kerajaan Allah itu aktif dan bergerak, amin. Ya, dia mengubah keadaan, dia mengubah kehidupan manusia secara konkret. Bulan lalu Pak Erol sudah bilang bahwa otoritas dan kuasa Tuhan itu relevan dan konkret, harusnya kita alami, gitu ya. Jangan pernah percaya bahwa semuanya karena kebetulan, nggak ada. Semua harusnya apa yang terjadi dalam kehidupan kita diselamatkan dari kecelakaan, disembuhkan dari sakit gitu. Bukan untuk gagah-gagahan, tapi benar-benar supaya nama Yesus yang diperluas gitu. Alkitab mencatat di dalam Matius 9 ayat 35, Alkitab bilang gini, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ya, rumusnya juga Pak Herol bulan lalu juga pernah sampaikan gitu kan. Persoalan ditambah penginjilan itu menghasilkan kuasa, ya kan? Nah, Yesus utus murid-muridnya untuk melanjutkan karya yang telah Yesus mulai. Mari belajar untuk bergerak dalam kuasa dan otoritas. Nah, ini harus benar-benar kita mengerti dan kita pahami sebagai murid Kristus. Ya, dengan demikian Bapak Ibu rasa khawatir, rasa tidak mampu, rasa tidak percaya diri gitu ya. Nah, itu bisa kita tepis karena kita tahu identitas kita. Dan kita bisa bergerak bukan dengan kuat dan gagah kita, tapi oleh Roh Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 bilang, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab, ini yang sering kali dikutip, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ya, ayat ini sering kali kita kutip, bahkan mungkin kita tulis, jadikan status kita di sosmed kita gitu kan. Roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Benar nggak sih kita sudah bergerak dalam otoritas itu? Nah, pertanyaan berikutnya Bapak Ibu, bagaimana kita dapat diutus untuk menghasilkan perubahan sebagai murid-murid Yesus? Perubahan atau transformasi yang dimaksud tentu lebih dari sekedar perubahan bungkus luar, ya, bungkus luar gitu. Perubahan ini bisa bersifat radikal atau seketika maupun progresif bertahap terhadap hal yang diperlukan untuk membawa manusia yang telah jatuh ke dalam dosa kembali melakukan hal yang benar menurut pandangan Tuhan, berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, termasuk untuk membawa orang yang belum dalam Tuhan menjadi percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja Juru Selamat buat kehidupannya. Mari Bapak Ibu kita semua bergairah, kita menyala-nyala, kita bergerak dalam kuasa Allah untuk membawa perubahan di sekitar kita. Ingat ya, gak ada pencapaian luar biasa yang dihasilkan oleh seseorang dengan semangat yang redup. Kitab Amsal sudah bilang, hati yang gembira itu menyembuhkan tulang, ya. Nah, kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mengobarkan karunia yang Tuhan berikan sampai kita dapat melakukan sesuatu yang luar biasa bagi kemuliaan nama Tuhan.
ya. Jika kuasa Tuhan yang kita kobarkan dalam segala aspek kehidupan kita, maka akan menghasilkan perkara dahsyat dengan dampak yang luar biasa. Semua warga kerajaan Allah sebagai saksinya Tuhan, sebagai muridnya Kristus, harus bergerak dengan kuasa dan otoritas yang berkobar. Ya, nah untuk melakukan sebuah perubahan itu, karena kan temanya adalah sent to make a difference. Nah, menghasilkan perubahan seperti Kristus, saya selesai dengan 3 hal. Yang pertama Bapak Ibu, ini yang basic ya. Terus menerus membangun persekutuan dengan Tuhan. Gak bisa enggak. Lagu sekolah minggu yang sering kali kita pahami ya, kita tahu bahwa lagunya bilang baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Jadi kalau mau tumbuh harus baca kitab suci dan doa tiap hari. Lagunya bilang gitu. Dari sekolah minggu kita udah dengar lagu itu, tapi apakah benar kita melakukannya gitu ya. Nah, jadi yang pertama untuk menghasilkan sebuah perubahan nggak bisa Bapak Ibu tanpa terus-menerus membangun persekutuan dengan Tuhan. Ini bukan tentang sudah berapa lama kita terima keselamatan dari Tuhan. Ya, tapi selama kita tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Hanya sekedar menjadi seorang Kristen yang setiap hari Minggu dia pergi ke gereja gitu ya. Hanya sekedar itu Bapak Ibu, tapi kita tidak akan bertumbuh dan diubahkan menuju keserupaan dengan Kristus. Sehingga Roh Kudus tidak akan bisa bekerja secara optimal untuk memenuhi kita dengan kuasanya tanpa kita membangun hubungan yang intim, hubungan yang erat, hubungan yang karib dengan Tuhan. Tuhan mau dan sangat rindu memenuhi kita dengan kuasa dan otoritas untuk bergerak dalam mujizat. Oleh karena itu, mari miliki hubungan yang intim, hubungan yang karib dengan Tuhan, agar kita bisa mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dengan dipenuhi Roh Kudus, kita dapat terus hidup dalam kuasa Tuhan dan mengerjakan mujizat senantiasa bersama Tuhan. Tuhan Yesus itu teladan yang sangat sempurna bagi kita semua. Ya, Yesus terus-menerus membangun hubungan yang intim dengan Bapanya. Pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, Tuhan Yesus sudah duduk diam di bawah kaki Allah. Markus 1 ayat 35 bilang, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Siang hari di tengah-tengah kesibukannya melayani orang-orang yang membutuhkan mujizatnya, Tuhan Yesus melepaskan diri dari keramaian dan datang kembali kepada Allah. Malam hari ketika kebanyakan orang sudah tidur, Tuhan Yesus menyediakan waktu khusus untuk bersekutu dengan Allah. Alkitab mencatat dalam Lukas 6 ayat 12, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ya, Yesus menerima segala kuasa di bumi dan sorga karena keintimannya dengan Bapa. Ini ditunjukkan dalam gaya hidupnya yang konsisten dan disiplin dalam doa. Karena keintiman tersebut, maka Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa untuk menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis maupun yang sakit, sebab segala kuasa telah diberikan kepadanya. Mari setiap kita meneladani Yesus untuk senantiasa intim dengan Bapa melalui komunikasi 2 arah, berdoa dan membaca serta mempraktekkan firman-Nya sehingga kita pun bergerak dengan kuasa dan otoritas. Ya, sebagaimana dicatat dalam Alkitab dalam Kisah 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Jadi yang pertama, kita nggak bisa menghasilkan perubahan tanpa kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, karena dengan hubungan yang intim dengan Tuhan kita mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dalam pembacaan tahunan kita di Mazmur 119 ayat 97 sampai 98 bicara seperti ini. Betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Jadi
kita harus merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam supaya kita bisa bertindak hati-hati. Jadi untuk menghasilkan perubahan nggak ada yang bisa kita lakukan tanpa dasar yang benar, yaitu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, bergerak konsisten dengan kuasa. Kita bukan orang yang lemah, kita lahir baru dengan identitas sebagai warga kerajaan Allah. Tuhan sendiri mau melepaskan suatu gelombang yang baru, yaitu kuasa supranaturalnya sekarang ini. Kita harus siap untuk menerimanya. Firman Tuhan berkata dalam Markus 16 ayat 17-18, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ya, jadi Alkitab mencatat tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Jadi ada tanda-tanda yang sudah Tuhan kasih. Maka sekarang bergeraklah berkonsisten dengan kuasa Tuhan. Ya, iblis itu melakukan pekerjaannya di dunia pasti dosa, sakit penyakit, kemiskinan, kecanduan gitu ya. Semua itu disukai oleh iblis. Tapi Tuhan Yesus datang untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Tuhan Yesus mendemonstrasikan kuasanya setiap hari sehingga banyak mujizat yang terjadi. Ya, Alkitab menyatakan bahwa Tuhan Yesus berjalan berkeliling dan mengajar. Karena Tuhan Yesus menghendaki agar banyak orang tahu bahwa mereka tidak mesti sakit, mereka tidak mesti menderita, mereka tidak mesti terikat atau dikuasai oleh iblis atau roh-roh jahat. Ya, nah Tuhan Yesus mengajar tentang kerajaan Allah dan menjelaskan bahwa kerajaan itu sudah datang. Apabila kerajaan Allah dimanifestasikan di bumi, maka semua pekerjaan iblis akan dihancurkan. Ya. Firman Tuhan dalam Matius 4 ayat 23 sampai 24 berkata, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Tuhan Yesus mengakhiri pekerjaannya di bumi dengan menjelaskan bahwa Dia melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Bapa tunjukkan kepadanya. Ketika saatnya Dia harus pergi, ya, Tuhan Yesus pun berkata kepada murid-muridnya bahwa apa yang Tuhan Yesus lakukan, mereka juga akan dapat melakukannya. Sebagai murid Yesus, kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Itu sebabnya kita harus bergerak dengan kuasa Roh Kudus. Ya, firman Tuhan berkata dalam Yohanes 20 ayat 21 sampai 22. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi kita bisa bergerak dalam kuasa otoritas Tuhan kalau ada Roh Kudus di dalam kita. Ya, gereja Tuhan lahir dalam kuasa. Dimanapun kita bergerak dan bertumbuh, kuasa supranatural harus didemonstrasikan. Kita harus konsisten bergerak dalam kuasa. Firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 12 bilang, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Nah, jadi yang pertama Bapak Ibu untuk menghasilkan perubahan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang kedua, kita bergerak secara konsisten dengan kuasa Tuhan. Tentunya karena ada Roh Kudus di dalam kita. Dan yang ketiga, membawa perubahan itu sendiri. Ya, misi yang Yesus jalankan ketika ada di dalam dunia adalah memberitakan Injil kerajaan Allah. Yesus tidak pernah membawa agama. Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah. Sekarang itu yang menjadi misi kita karena kita merupakan tubuh Kristus. Doa yang Tuhan Yesus ajarkan adalah dalam Matius 6 ayat 9 sampai 10.
Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Jadi Bapak Ibu, Tuhan mau agar dunia diubahkan, sehingga budaya kerajaan Allah dan kehendak Tuhan itu benar-benar terjadi. Apa yang dia lakukan dengan tubuh fisiknya harus kita lakukan, ya, kita lanjutkan. Allah sendiri yang menghendaki terjadinya perubahan. Nah, dunia itu kan diciptakan sesuai dengan rancangan Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya Tuhan. Nah, akibat dari kegagalan manusia untuk menaati Tuhan itu sangat luas kan. Kecemaran, kerusakan, ya, tidak aja dialami oleh individu secara personal kita gitu ya, tapi juga dalam relasi manusia secara komunal, ya, bahkan dialami bumi secara global. Tetapi Allah tidak pernah membiarkan dunia ciptaannya dirusak oleh dosa, ya. Allah mau mengembalikan dan memulihkan ciptaannya supaya kembali kepada tujuan semula. Ya, setelah terjadi perubahan pribadi, maka dilanjutkan dalam perubahan komunitas. Komunitas ialah lingkungan hidup, ya Bapak Ibu, di mana tempat seseorang itu berinteraksi dengan orang lain. Perubahan komunitas bisa terjadi karena ada kehadiran orang yang percaya. Kehadiran murid Kristus di komunitasnya akan memberikan nilai positif dan menjadi berkat, karena untuk itulah kita dipanggil dan dipilih. Warga kerajaan Allah harus menjadi agen perubahan di komunitas mereka. Jangan hanya jadi slogan ya Bapak Ibu, tetapi benar-benar mari perubahan itu dimulai dari diri dan perilaku kita, kemudian lingkungan atau komunitas kita. Bagaimana kita berespon yang benar, bersikap yang benar, berkata-kata yang benar, berpikir yang benar. Dengan cara demikian Bapak Ibu, kita akan memenuhi fungsi sebagai bintang kehidupan yang menuntun orang kepada kebenaran. Ya, Filipi 2 ayat 15 berkata, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ya, minggu pertama ini Bapak Ibu, kita sudah mendalami pemahaman mengenai bagaimana kita diutus untuk membuat perubahan dengan kuasa dan otoritas. Sekarang bukanlah waktunya menantikan perubahan, sekarang adalah waktunya membuat perubahan. Amin. Ya, mari biarlah 3 hal ini bisa kita lakukan terus-menerus secara konsisten, ya, membangun persekutuan dengan Tuhan. Tapi yang kedua, kita bergerak secara konsisten dengan kuasa Tuhan. Nah, yang ketiga, membawa perubahan itu sendiri. Tundukkan kepala, kita siapkan untuk masuk dalam perjamuan kudus, siapkan roti dan anggur Bapak Ibu. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Kami percaya bahwa identitas diri kami di dalam Tuhan adalah sebagai warga kerajaan sorga, sehingga kami bisa menghasilkan perubahan, sehingga perubahan itu yang membuat kami berbeda dari yang lain Tuhan. Kami mau belajar untuk selalu membangun hubungan yang intim, yang karib dengan Tuhan setiap hari secara konsisten Tuhan. Tapi kemudian kami akan belajar untuk bergerak secara konsisten dalam kuasa Tuhan dan akhirnya membawa perubahan itu sendiri di lingkungan di mana kami Tuhan utus dan tempatkan. Terima kasih Bapak, kami akan masuk dalam perjamuan kudus, memeteraikan firman-Mu dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Kita percaya bahwa roti ini hanya roti biasa, tapi kalau kita percaya ada kuasa Tuhan di dalamnya, ini membawa perubahan buat kehidupan kita. Bukankah roti yang kita angkat tinggi melebihi kepala kita ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan tubuh Yesus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Siapkan cawan Bapak Ibu. Kita melakukan ini karena mengingat 3 hal. Aku telah disalibkan bersama dengan Yesus. Tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa.
Bukan kecauan perjamuan yang kita angkat tinggi melebihi upah kita ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah Yesus. Darah yang membawa kesembuhan, darah yang membawa pemulihan. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kami percaya bahwa kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau belajar untuk bergerak dalam kuasa dan otoritas yang sudah Tuhan berikan. Tapi kami mau membangun keintiman, kekaripan bersama dengan Engkau. Sehingga kami benar-benar menghasilkan perubahan. Dimulai dari perubahan dari diri kami, lingkungan sekitar kami, dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu. Kami bersekutu dalam Engkau Tuhan. Dan Engkau sendiri akan memberikan kemampuan kepada kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Kami memberkati Indonesia, kami lepaskan shalom. Kami percaya anugerah-Mu ada atas Indonesia. Roh yang takut akan Tuhan kami lepaskan untuk Indonesia. Pengenalan akan Tuhan kami lepaskan. Pemimpin yang takut akan Tuhan, yang benar-benar dituntun oleh Tuhan untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Kami juga memberkati untuk Balikpapan. Kami lepaskan shalom untuk Balikpapan. Wali kotanya bekerja dalam takut akan Tuhan. Dan kami juga memberkati untuk pembangunan Rock Gateway terbangun dengan anugerah Tuhan. Tanda ajaib mengikuti pembangunannya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Kami juga akan mengembalikan perpuluhan, memberikan persembahan Tuhan. Biar kami mengembalikan perpuluhan sebagai tanda ketaatan kami kepada Engkau. Dan sebagai bukti bahwa kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Kita akan selesai. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kehendak Tuhan buat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkati waktu keluar, waktu masuk. Percayalah mulut kita penuh kuasa. Kita kepalkan dua tangan kita, ucap berkat 3 kali. Buat tangan kita katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Buka kedua tangan Bapak Ibu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi shalom dan sejahtera. Berlimpahlah dalam pengharapan, mewarisi bumi, mendapat tempat di bangsa-bangsa. Tutup bungkus sempurna dan kuasa darah Yesus, dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.